Get ready, make line. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Let's pray. Start. Akan menjelaskan dulu kompetensi dasar yang ada di pelajaran kita telling time. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka dan tanggal, tahun dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Oke, dari kompetensi dasar ini nanti kita akan melihat indikator pencapaian kompetensi kita, yang mana nanti setelah mempelajari ini kita diharapkan dapat mengidentifikasi ungkapan, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari kegiatan memberi dan meminta informasi terkait waktu dalam bentuk angka. Kemudian dapat menyebutkan nama waktu dalam angka secara lisan atau tulis dalam bahasa Inggris, serta dapat menuliskan kegiatan harian berdasarkan waktunya. Oke, nah setelah itu nanti kita akan melihat sebuah video. I wanna share my video. Di sini akan di-share sebuah video. Nanti kamu lihat, perhatikan apa yang bisa kita lihat dari video ini, bagaimana cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena penggunaan waktu ini kita lakukan setiap hari ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur oleh waktu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengetahui
mengetahui waktu. Walaupun ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. What time do you get up in the morning? Jam berapa bangunnya pada pagi hari? Kemudian what time do you go to school? Jam berapa pergi ke sekolah sampai nanti tidur lagi? What time do you go to bed? Jam berapa pergi ke? Jam berapa nanti mau tidur? Jadi semuanya itu sudah diatur oleh waktu. Jadi sangat penting sekali kita belajar tentang waktu ini dalam bahasa Inggris. Oke, now let's check the video. Dan kita lihat videonya ya. What time is it? Listen. What time is it, Dad? It's 7 o'clock. Thank you. What time is it? It's 8. Time for breakfast. Okay, coming. Are you ready? Yes, we're ready. Good. Let's go to school. Let's go home. Please wait for me. Okay. It's late. Time for bed. Okay. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night. Oke, nah dari situ tadi ada sebuah video yang menyatakan waktu yang biasanya kita lakukan sehari-hari ya. It's a kind of daily activity. Ini biasanya kita lakukan sehari-hari, mulai dari dia bangun sampai dia tidur kembali tadinya. Nah, dari video tersebut, bisakah kamu menceritakan bagaimana cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris? Bagaimana tadi? Oke, what time is it? Oke, tadi jam berapa saja yang disebutkan di sana? It's 7 o'clock. Jam berapa lagi? It's 7 o'clock. Sampai dia nanti tidur jam 10 nantinya tidurnya. Oke, nah sebelum itu, sebelum kita lanjutkan kembali, nanti di sini ada sebuah video yang menjelaskan tentang penggunaan waktu itu dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya lewat, bagaimana cara pengucapannya? Kemudian kalau misalnya kurang, bagaimana cara pengucapannya? Kalau misalnya tepat, bagaimana pula cara pengucapannya? Karena talenta ini sangat penting sekali kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baiklah, jadi semuanya, kali ini kita akan membahas tentang telling time ataupun bagaimana cara mengucapkan dan menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, yuk kita bahas bersama-sama ya, supaya kita lebih mudah lagi belajar bagaimana cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, yuk perhatikan di sini ada beberapa buah gambar yang menyatakan tentang jam. Can you read the time? Bisakah kamu membacanya? What time is it? Jam berapakah sekarang ini? Nah, di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama ada 12 tepat, jam 3 lewat 15, jam 12 lewat 15, jam 1 30 menit, jam 3 lewat 25, dan jam 7 kurang 5 menit. Nah, jadi adik-adik semuanya yang di tingkat sekolah dasar ataupun SMP nanti akan belajar tentang materi ini. Kita akan membahasnya nanti satu persatu. Nah, untuk yang pertama sekali yang akan kita bahas adalah bagaimanakah cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris? Asking the time. How do we ask the time? Di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan waktu. Yang pertama adalah what time is it? Jam berapa sekarang? What is the time? Do you know what time is it? Can you tell me what time is it, please? Oke, itu beberapa bentuk kalimat ataupun pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan waktu, yang artinya sama seperti yang menanyakan dengan jam berapa sekarang. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah contohnya, it is 20 past 4. The time
time is 8 o'clock. It is 10 past 10. Sure, it's 30 past 3. Nah, itu adalah beberapa bentuk yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas. Nah, sebelumnya istilah-istilah yang sering muncul dalam pembelajaran nilai itu adalah yang pertama kita sering mendengar kata-kata AM atau answer meridian. Itu kita bisa menggunakannya mulai dari pukul 12 malam hingga nanti pukul 12 siang. Sedangkan PM atau post meridian itu biasanya kita gunakan mulai dari pukul 12 siang sampai nanti jam 12 malam. Kemudian kata-kata yang biasanya kita gunakan adalah kata-kata o'clock yang digunakan ketika jarum jam panjangnya menunjukkan tepat yang ke-12, kemudian pas ataupun lebih, to ataupun kurang, a quarter yang artinya seperempat ataupun 15 menit, a half setengah ataupun 30 menit. Kemudian pasti ada hour, jam, menitnya, minute, second ataupun detiknya. Oke, ini dia. Yang harus kita lihat dan kita perhatikan adalah dalam bentuk jam itu ada dua jarum yang ditunjukkan di sana. Yang pertama adalah hour hand ataupun jam yang pendek yang menunjukkan jamnya. Kemudian yang long hand itu adalah handnya atau yang menunjukkan menitnya. Nah, sebenarnya terdapat dua penggunaan yang bisa kita gunakan dalam menyatakan waktu ini. Yang pertama adalah menggunakan British style dan juga American style. Nah, bagaimana caranya? Oke, disini ada kita bahas satu persatu secara singkat saja. Yang pertama adalah American style. Kita bisa menyebutkannya jam terlebih dahulu baru kemudian menitnya. American style ini merupakan cara menyebutkan waktu dari terdekat yang lebih sederhana dan lebih mudah karena pembacaannya dengan menggunakan jam dalam bahasa Indonesia. Contohnya jam 5:20. 5 bahasa Inggrisnya adalah 5, kemudian 20. Jadi kalau kita bisa mengucapkan dalam bahasa Inggris, nanti it is 5:20. 5:20. Kalau misalnya jam 3:05, is 3:05. Jadi langsung saja kita mengucapkannya. Itu adalah contoh dari American style. Jadi jamnya dulu baru nanti menitnya itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita menyatakan British style maupun yang British, itu agak sedikit berbeda ya dengan American style. Dimana kalau British style ini memiliki aturan tersendiri untuk menerapkan hubungan menit dan jamnya. Biasanya itu yang mereka gunakan a half, a quarter ataupun o'clock ataupun to untuk menyatakan kurang. Nah, contohnya jam 2 tepat. Biasanya mereka menyebutkannya dengan it's 2 o'clock. B artinya adalah jam 2 tepat. Atau misalnya kalau mengatakan jam 7:10, biasanya mereka mengucapkan dengan kata-kata it's 10 minutes past 7. B artinya adalah jam 7 lebih dari 10 menit ataupun jam 7:10. Jadi itu perbedaannya. Kalau di American style kita langsung menyebutkan angka dan juga menitnya, sedangkan di British style berarti kita harus menyebutkan menit dahulu baru nanti kita membuat jamnya. Itu dia yang British style. Yang dilihat di sini ini adalah contoh British style ya. Oke. Nah, kalau untuk American style itu langsung saja cara pengucapannya seperti yang kita jelaskan di atas tadi. Nah, ini contohnya sudah ada adik-adik. Jam 2:05 berarti it's 5 past 2. 2:20 it's 20 past 2.
Jam 2.40 berarti it's 20 to 3 ataupun 20 menit kurangnya dari angka 3. Jadi biasanya ini adalah British Star yang menggunakan ini adalah British Star. Nah, seperti itulah tentang materi kita tentang telling time. Jadi ada sedikit perbedaan ya dari dalam menyampaikan ataupun mengucapkan waktu ini baik dari American ataupun dari British Star. Jadi semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan nantinya dalam kehidupan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana sudah ada video yang menyatakan tentang telling time. Nah, bagaimana cara menyatakan telling time dalam bahasa Inggris? Oke, ini dia yang harus kita lihat. Tadi disimpulkan bahwa kalau kita menggunakan telling time itu ada dua caranya ya. Dengan menggunakan American style dan juga dengan apa tadi? British style ya. Jadi biasanya kita menggunakannya dengan menggunakan dua cara. Nah, yang harus diperhatikan adalah di dalam bentuk jam ini ada dua buah jarum yang menunjukkannya. Yang pertama adalah shorthand yang menunjukkan apa tadi? Shorthand itu menunjukkan jam ya. Kalau yang longhandnya berarti menunjukkan apa? Yes, menitnya. Jadi itu harus kita ketahui ya. Ada short and ada longhandnya. Short berarti menunjukkan waktu jamnya, sedangkan long berarti menunjukkan tentang menitnya. Ya, oke, itu dia. Sekarang kita lihat. Just about time, you can say. Jadi untuk menyatakan tentang waktu, kita bisa menggunakan kata-kata yang seperti berikut ini. Coba Lana, coba dibaca. Yang pertama bagaimana cara membacanya? Okay, good. What time is it? Okay, Aisyah, nomor 2. Ulang. Okay, good. Sabuna, nomor 3. Do you know the time? Okay, Fadia. Baik, Fadia. Could you tell me? Could you tell me what time is it? Coba. You tell me what time is it? Okay. Kenzi. What time do you go to school? Okay, yang terakhir semuanya ya. Coba. Oke, jadi ini adalah beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan waktu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini dia. Tadi udah tahu bagaimana cara menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris. Di sini ada beberapa bentuk jam. Yang pertama adalah jam 12, jam 3.15, 12.15, jam 1.30, jam 3.25, dan jam 7.05. Oke, sekarang Miss minta tolong ya untuk mencatatkan ataupun menuliskan bahasa Inggris dari jam-jam berikut ini. Oke, tanda nih, coba stand up please and write comforting paragraphs. Coba nomor 1, jam 12 tepat. Bagaimana cara menuliskannya dalam bahasa Inggris? Oke, yang nomor 2, coba Kenzi, 3.15. Coba bahasa Inggrisnya apa? Coba stand up. Ini cepat, cepat. Oke, tanda nih. Is it true? 12 o'clock. Benar jam 12 tepat ini? Thank you. Benar 12 o'clock? Yes. Yang nomor 2, quarter past 3. Benar jam 3.15 itu? Yes. Ini jam berapa ini? 12.15. Jadi 12 bahasa Inggrisnya apa? Raisa bisa menunjukkannya. Oke, kemana? 12:15. Nah, nomor 4. Coba lihat nomor 4. Yes. Rindu, coba Rindu. Nomor 4. Oke. Sakuna. Jam 3.25. Kadia, nomor selanjutnya nanti ya, nomor 6. 7.05. Okay, thank you. Okay, thank you. A half past 1 is good. A half past 1 itu ya, setengah
3:25. Oke, yang terakhir. Bagaimana cara mengucapkan yang terakhir? It's 5 to 7. That's good. It's 5 to 7. 5 to 7. Oke. Ini adalah beberapa bentuk ataupun contoh yang bisa kita gunakan ataupun yang biasanya kita lakukan ya. Ada jam 12 tepat. Biasanya jam 12 tepat ngapain? What do you do at 12 o'clock? Jam 12 tepat kegiatan yang biasanya kamu lakukan apa? Apa? Pulang sekolah. Oke, misalnya jam 3:15 masih belajar di sekolah. 12:15 hampir sama ya. 1:30, 1:30, jam 7:45. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Setelah sini, kalau dia tepat seperti yang tadi ya, kalau dia tepat kita bisa menggunakan kata-kata apa tadi? Oke, apa tadi kata-katanya? O'clock, itu yang tepat. Kalau udah lewat, kita menggunakan kata-kata apa? Pas. Good. Kalau udah lewat dari angka 6, biasanya kita menggunakan kata-kata apa? Do, menyatakan kurang dia. Nah, nanti disesuaikan lagi dengan angkanya, jadwalnya ya. Oke, next kita lihat. Oke, sebelum itu, do you understand? Paham ya dengan penggunaan tentang telling time ini? Paham, paham? Paham. Oke, udah bosan. Oke, suruh sekarang stand up. Oke, all of you please stand up, stand up. Oke, are you ready? Siap? Ready? Are you ready? Ready. Oke, that's good. Semuanya. Matanya. Ganti tangannya. Oke, coba lagi. Lagi mana? Ayo. Yes. 2. Nah, iya. Balikan. Oke. Bisa? Oke. Cepat. Ayo. Oke. Nih, silang lagi. Silang ya. Oke. Cepat. Ayo cepatkan. Nah. Ayo. Oke, ini. Oke, thank you. Please sit down. Oke, dah. Bisa nggak melakukannya? Can you do that? Bisa? Bisa. Bisa melakukannya? Sudah. Oke, nanti kita coba lagi ya. Oke, now sekarang kita lanjutkan dulu pelajaran kita. Oke, sebelum ini Miss ada beberapa quiz. Ya, di sini ada beberapa buah quiz yang akan kita lihat. Kemudian nanti akan kita kerjakan. Bisa ya membacanya? Is it clear? Bisa? Bisa. Yang pertama, I usually wake up at, ada di situ jam 4 tepat. Kemudian pertanyaan yang kedua, jam 10 kurang 10. Kemudian nomor 2, a quarter to 7 itu berapa? Lanjutkan dengan half 9, kita tulis dalam bahasa Inggris bagaimana, nanti sampai ke bawahnya. Oke, nah kita lihat dari yang kelompok A dulu. Nah, kelompok A, siapa yang Miss minta nanti tampil ke depan untuk membuat dan menuliskannya di lapangan tulis ya.
Nomor 1. I usually wake up at 4 o'clock. Ada jam 4 tepat. Bahasa Inggris jam 4 tepat adalah. Oke, Larek coba ditulis tepat. Good. It is 4 o'clock. Saya biasanya bangun pada pukul 4 tepat. Oke. Nah, yang kelompok B, coba dilihat kelompok B. Di situ disuruh untuk mematch. Match itu artinya menjodohkan dengan kata yang di sebelah. Sekarang kita masuk dulu yang nomor 2. Quarter past 8. Coba dilihat quarter past 8 itu jam berapa? Nah, I stand up and write in front of the class. Ya, sudah dijodohkan, kasih line dari situ. Oke, itu dia. It's quarter past 8. Oke, nomor 4. How past 10. How past 10. Oke, sudah pas 10. How past 10 itu berapa? Oke, good. It's how past 10. Nah, yang kelompok C lihat. It's a quarter to 3. Quarter to 3. Lana, can you? Ya. Oke, good. Nomor 3, Kenzie. 12 o'clock. 12 o'clock. Oke, good. It's 12 o'clock. Oke, now yang kelompok D, Raisa. Katia, 11.30. 11.30. Oke, thank you. Now, itu adalah beberapa buah contoh yang bisa kita terapkan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah sekarang aku dividing into several groups. Ini saya akan membagi dalam beberapa kelompok yang nantinya akan diberikan sebuah gambar. Dalam kelompok tersebut kamu akan menceritakan tentang gambar tersebut berdasarkan daily activities-nya, kegiatan dia sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai nanti malam tidur kembali. Dan kemudian ketua kelompoknya nanti harus mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Oke, nah untuk pembagian kelompoknya kita menggunakan kursi yang ada saja. Berarti yang sebelah sini kita bagi menjadi 2 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Di belakang satu kelompok. Kemudian yang di depan itu bisa menggunakan satu kelompok. Ini berarti dibagi 2 ya. 1 and 3 di situ. Ini satu kelompok, yang laki-laki satu kelompok. Ini juga bisa bertiga menggunakannya. Nah, jadi yang diskusi waktunya 10 menit untuk mendiskusikan tentang kegiatan yang ada di dalam gambar, kemudian nanti ceritakan dalam bahasa Inggris. Oke. Waktunya sudah habis, so kita akan presentasikan lagi apa yang sudah kamu diskusikan bersama teman kelompoknya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Lana, please read your conclusion. Hello, my name is Elvia Kailana. I am a student of class 7 and this is my daily routine. I always wake up at 5 o'clock in the morning, then I wash my face and brush my teeth. After that, I put my clothes on and prepare my school bag. Next, I have breakfast and wait for my father to take me. At 7:15, I go to school and start my class at 7:30 until 12 o'clock.
After that, I have lunch with my friends at school. At around 1 o'clock in the afternoon, I leave school and go home. And then I take some refreshment and watch TV. In the evening, I do my homework and have dinner with my family. I go to bed at 9 o'clock. I am a student of class 7 and this is my daily routine. I always wake up at 5 o'clock in the morning and I wash my face and brush my teeth. After that, put my clothes on and prepare my school bag. Next, I have my breakfast, wait for my father to take me. At 7:15, I go to school and start my class at 7:30. And 12 o'clock after that, I have lunch with my friends at school. At around 1 o'clock in the afternoon, I leave school and go home back. And I take some refreshments and watch TV. In the evening, I do my homework and have dinner with my family. I go to bed at 9 o'clock. Okay, thank you. Hello, my name is Kenzi Malik. I am a student of class 7 and this is my daily routine. I always wake up at 5 o'clock in the morning, then I wash my face and brush my teeth. After that, I put my clothes on and prepare my school bag. Next, I have my breakfast and wait for my father to take me at 7:15. I go to school and start my class at 7:30 until 12 o'clock. After that, I have lunch with my friends at school. At around 1 o'clock in the afternoon, I leave school and go home back. And then I take some refreshment and watch TV. In the evening, I do my homework and have dinner with my family. I go to bed at 9 o'clock. Ada pinnya yang ada di situ. Nah, nanti akan diberikan sesuai dengan kelompoknya tadi. Nanti akan diberikan sudah ada terinstal di sini ya. Cara permainannya itu hampir sama dengan cerdas cermat. Oke, jadi siapa yang membuat kelompoknya akan terpampang langsung di sana. Oke, jadi misalnya bagi. This is kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Karena kita coba ini ya. Ya, jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti masukkan pinnya sesuai dengan itu. Kemudian diantar, lihat buat nama kelompoknya. Berarti kelompok 1 buat 1. Misalnya apa nama kelompoknya? Kita buat dalam bentuk flower atau bentuk fruit ya. Hewan. Oke, animal. Oke, kelompok 1 animalsnya apa? What kind of animal do you like? Jenis hewan yang disukainya apa? Cat. Kucing. Buat di situ. Cat. Oke, second group, kelompok kedua. Dragon. Yes. 3. Apa? Bird. Last. Apa? This is cat, dragon, kemudian rabbit, and then a bird. Ini apa? Lion. Yes, lion. Jadi dibuat nanti namanya di sini. Jadi jelas nanti kelompok siapa yang duluan. Berarti kelompok itulah tentangnya. Oke, saya do you understand? Diskusi saja. Masih berhubungan dengan spelling test. Oke, siapa yang mau
Pin. Nah, yuk, cepat. Masukkan pinnya udah. 8243265. 8443265. Udah, enter. Dua baru, udah. Oke, guys, masuk. Ya, ada red, ada blue, yellow, and green. Jadi kalau misalnya mau menghubungkannya untuk menjawab pertanyaannya, kalau dianggap warna blue itu benar, berarti diklik yang warna biru. Nanti 14.01 coba. What time is it? 3, 2, 1, go! 5, tepat. Bahasa Inggrisnya, cari di situ, cepat. Oke, pilih ya yang mana jawabannya. Oke, ada yang putus. Kelompok siapa itu? Oke, lanjut. Oke, udah semua? Oke, next. 6.30. Cepat. 6.30. Okay, next. Okay, 9.15. Salah pilih. Ayo, oke. Yes, ada juga 11 question. 10.45. Next. 3. Yes, masih writing. Next. Oke, 9.15. Oke, 9.15. Salah pilih. Ayo, oke. Yes, ada juga lagi, kita lihat siapakah yang berhasil. Oke, still ready, masih ready juga. Bagaimanakah cara menyatakan jam dalam bahasa Inggris? Apa saja tadi kata-kata yang biasanya kita ucapkan? Apa? What time is it? Oke. Apa lagi? What time is it? Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kalau jam 7 tepat, berarti bagaimana cara mengucapkannya? It's 7 o'clock. Jadi seperti it's 7 o'clock. Oke, dan nanti ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, karena semuanya diatur oleh waktu. Jadi seperti yang ini biasa yang kita gunakan ya, what time is it? Kemudian penggunaannya it's 7 o'clock, jam 7 tepat. Oke, paham ya? Nah, mungkin pelajaran kita tentang telling time sudah bisa kita terapkan nantinya dalam kehidupan kita. Kemudian nanti kalau misalnya masih ada yang tidak paham dengan materi ini, nanti bisa kita sambung lagi tentang penggunaan dan juga kuis yang akan diberikan sebagai tugas nantinya di rumah, agar pemahaman kita tentang telling time ini bisa kita tingkatkan lagi nantinya ya. Oke, thank you so much for today. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.